Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mi semuanya kelas 6 Bilal bin Robba, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari ini, hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Nah, seperti biasa pada hari Kamis kita akan belajar matematika. Nah, hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam pembelajaran matematika. Nah, abang kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi. Nah, abang kakak, Miss ingatkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir agar memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang Miss sampaikan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Nah, abang kakak di semester 1 kita sudah mempelajari tentang bangun datar yaitu lingkaran. Nah, di semester 2 ini kita akan mempelajari bangun ruang. Nah, abang kakak juga sudah pernah ya belajar bangun ruang di kelas 4, 5. Nah, di kelas 6 ini kita akan mempelajarinya kembali. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, ini gambar 31 ini merupakan gambar gedung Semindo Tower. Nah, gedung Semindo Tower ini merupakan gedung tertinggi yang ada di Jakarta ya. Itu tepatnya di Jakarta Selatan. Jadi abang kakak yang pernah berkunjung ke kota Jakarta ya mungkin sudah pernah melihat langsung gedung Semindo Tower ini. Nah, yang di depannya terdapat patung selamat datang. Namun kita di sini akan fokus atau akan mempelajari tentang bangunan atau gedung tersebut. Nah, seorang arsitek modern dalam desain perkantoran banyak menggunakan bangun matematika sebagai dasarnya. Bentuk tersebut dikombinasikan dengan bentuk bangun yang lain. Contoh pembangunan gedung Semindo Tower atau biasa dikenal dengan Gama Tower yang berada di Jakarta Selatan. Gedung tersebut merupakan gedung tertinggi di Indonesia yang disusun dengan kombinasi prisma dan balok. Gedung-gedung ini terlihat sangat elok. Desainer bangunan tersebut telah menggunakan beragam bentuk bangun ruang geometri. Bentuk-bentuk ini dipelajari dalam matematika. Keberadaan gedung-gedung pencakar langit nan elok merupakan hasil karya manusia. Tangan dan akal manusia merupakan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi gedung ini merupakan hasil atau yang dibangun oleh manusia ya, hasil karya manusia. Namun, nah ini semuanya tidak lepas dari bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan manusia dengan akal, pikiran dan kemampuan sehingga kita memiliki kepintaran untuk membangun gedung-gedung yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi untuk itu kita harus tetap bersyukur ya, yang harus patut kita syukuri kebesaran Allah tersebut yang telah memberikan kita akal, pikiran serta kepintaran ya. Nah, bangun-bangun prisma, tabung, limas dan kerucut ya dan bola akan dibahas dalam bab ini. Nah, untuk hari ini ya hanya beberapa bangun terlebih dahulu, namun di semester 2 ini kita akan membahas atau mempelajari tentang bangun-bangun ruang tersebut ya. Oke, nah abang kakak, nah perhatikan, nah ini ada seorang tokoh ya yang bernama Thales. Nah, Thales adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales ya tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus,
Ia terkenal sebagai negarawan, penasihat, insinyur, usahawan, matematikawan, dan ahli perbintangan karena kejeniusannya tersebut. Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Nah, ini adalah tokoh ya. Nah, ini yang bernama Thales tersebut. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari tentang bangun prisma. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar 3.2, nah ini adalah gambar tenda pramuka. Nah, abang kakak yang mengikuti ekskul pramuka ya. Nah, tentunya tahu ya tentang tenda pramuka tersebut ya. Nah, ini adalah gambar tenda pramuka. Nah, ini adalah gambar tenda pramuka yang dia kita putar menjadi ini ya, posisinya 90 derajat. Nah, seperti ini ya, dia berdiri. Oke. Nah, bentuk tenda pramuka ini bermacam-macam. Nah, tenda pada gambar 3.2 adalah tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Ya. Nah, ini ya kita lihat nih bagian sisi depannya ini berbentuk segitiga, begitu juga dengan sisi belakangnya juga itu berbentuk segitiga. Nah, ini apabila kita tegakkan maka seperti inilah bentuknya ya. Jadi bentuk prisma tegak segitiga. Nah, kemudian pada gambar 3.3 ya, perhatikan lantai berpaving berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, lantai berpaving ini ya, dia berbentuk segi 6. Nah, ini membentuk prisma segi 6. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin abang kakak pernah melihat atau mungkin di rumahnya ya, halamannya atau mungkin lantainya ada yang berbentuk segi 6 seperti ini. Nah, di sekolah kita juga ya, kalau abang kakak masih ingat ya, pastinya di lantai halaman depan sekolah kita juga itu batakonya itu berbentuk segi 6. Nah, abang kakak juga ingat ketika kita mengunjungi ya, ketika outing di PDAM Tirtanadi waktu kelas 5 kemarin. Nah, itu ketika kita mengelilingi daerah di PAM Tirtanadi, kita melihat proses penyaringan air. Nah, itu bentuk ya daripada saringan air tersebut ya, untuk mengendapkan air yang bersih ya. Nah, itu juga berbentuk segi 6 ya. Nah, itu berbentuk prisma segi 6. Nah, jadi perhatikan gambar paving di atas. Nah, paving tersebut berbentuk prisma segi 6 ya. Nah, ini ada ya prisma segi 6. Nah, ini berbentuk prisma segi 6. Nah, tahukah kalian ya bahwa segi 6 atau disebut juga dengan heksagon adalah sebuah segi banyak yang disebut juga dengan poligon. Nah, dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Nah, ini dia sisinya ya, terbentuk terdiri dari 6 sisi. Ini sisi pertama, ini sisi kedua, ini yang ketiga, 4, 5 dan 6. Nah, kemudian terdiri juga dari 6 titik sudut. Nah, ini dia titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu kalau dia segi 6. Nah, ada juga prisma yang berbentuk segi 5. Maka nah, kita mudah buatnya, yaitu tinggal buat segi 5 seperti ini. Bentar ya, Miss hapus, Miss rapikan kembali. Itu dia berbentuk segi 5 ya. Oke, nah dalam kegiatan ayo menaral berikut ini, nah Miss di sini tampilkan beberapa gambar prisma segitiga. Nah, perhatikan ya. Nah, ini tadi tenda pramuka yang berbentuk ya prisma segitiga. Nah, ini tadi tenda pramuka yang berbentuk prisma segitiga.
Nah, kalau kita putar 90 derajat maka bentuknya akan menjadi seperti ini ya, prisma 3 segitiga. Oke, ntar ya, ini ketutupan. Nah, kemudian pada gambar 3.5, nah ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Oke, nah perhatikan bagian-bagian dari prisma. Nah, ini disebut dengan, inilah yang dikatakan dengan titik sudut. Ya, kemudian nah ini sisi atas atau yang disebut juga dengan atap. Ya, kemudian sisi tegak, nah ini bagian depan. Kemudian ada rusuk. Nah, ini rusuk ini adalah garis. Nah, ini disebut dengan rusuk. Nah, kemudian sisi bawah atau alas. Ya, disebut juga dengan alas. Nah, kemudian apabila ya prisma tersebut kita buka, maka akan membentuk, nah ini berikut ini adalah merupakan jaring-jaring dari prisma. Nah, ini tadi yang disebut dengan sisi atas atau atapnya ya. Kemudian ini adalah sisi alas. Nah, kemudian ini sisi tegaknya ya. Nah, ini ada sisi tegaknya, ini ada 3. Nah, prisma kemudian nah ini yang disebut dengan tinggi ya, tinggi prisma ya, atau disingkat dengan T. Nah, prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi ya. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini tadi ya, sisi tegaknya inilah yang berbentuk persegi panjang ya. Nah, prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Nah, tadi jadi bentuk-bentuk prisma itu ada berbeda ya. Ada prisma segitiga, prisma segi 5, juga ada prisma segi 6. Oke, kita akan mempelajari prisma berikutnya. Nah, masih dalam kegiatan menalar. Nah, perhatikan gambar lantai berpaping berikut ini ya, atau kita kenal juga dengan ubin. Nah, ini yang berbentuk prisma segi 6 ya. Nah, seperti ini ya, dia jadi prisma segi 6. Nah, ini dia lebih jelasnya lagi ya. Oke, nah prisma segi 6 adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan juga atap berbentuk segi 6. Nah, ini dia tadi yang dikatakan dengan atap ya, atau disebut dengan sisi atasnya ya. Kemudian memiliki alas. Nah, ini dia yang disebut dengan alas. Nah, kemudian juga memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, inilah dia yang dikatakan dengan selimut. Ya, jadi memiliki selimut yang terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi panjang ya. Nah, abang kakak, tahukah kalian ya bahwa sejumlah segi 6 dapat disusun bersama-sama dengan cara mempertemukan 3 segi 6 pada masing-masing salah satu sudutnya. Susunan ini digunakan lebah madu untuk membuat sarangnya, karena susunan segi 6 merupakan bentuk yang paling efisien dari segi ruang dan bahan bangunan. Jadi kalau kita perhatikan ya, sarang madu atau sarang lebah, nah itu dia ketika lebah membuat sarangnya ya, membangun sarangnya, nah itu sarangnya itu berbentuk prisma segi 6 ya. Nah, seperti di ini juga ya, PDAM Tirtanadi, nah itu juga ya untuk penyaringan air itu ya, bentuknya itu adalah prisma segi 6. Jadi ini sangat efisien. Nah, ini paling efisien dari segi ruang dan bahan bangunan ya. Nah, sekarang ya, latihan untuk abang kakak. Yang pertama, tuliskan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Nah, kemudian
gambarlah bentuk prisma segi 5 dan tentukan jumlah rusuknya. Ya, jadi abang kakak silahkan nanti dikerjakan latihannya dan dikerjakan dengan benar ya abang kakak, dan jangan lupa dikirim melalui WA Miss Carmila ya. Nah abang kakak, ya itu tadi materi kita mengenai prisma segitiga dan prisma segi 6. Nah Miss ingatkan untuk mengerjakan latihan-latihan ya, baik latihan tematik yang belum dikirimkan silahkan dikirimkan, dan untuk hari ini kita ada latihan matematika juga dikirimkan melalui WA Miss. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan Miss ingatkan kembali untuk tetap semangat belajarnya di rumah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.